Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman sahabat P Network ya, kita akan coba membahas yang ramai dibicarakan orang. Apa itu? Pada saat bulan Desember. Bulan Desember itu memangnya ada apa gitu. Ini coba kita tanya sama teman kita yang selalu mengikuti perkembangan tentang P Network di Indonesia, di Cina, dan di tempat lainnya. Namanya Pak Sudirman. Apa kabar Pak Sudirman? Sehat? Sehat, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sudirman, ini banyak orang yang membicarakan ini tentang Desember. Terutama 1 Desember. Ada apa sih 1 Desember sebenarnya? Iya, sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu ya. Ya, jadi supaya apa? Nanti karena ini ada kaitannya dengan 1 Desember. Ada kaitannya dengan 1 kaitannya Desember. Apa ini sebenarnya ini? Ini KTA resmi dari KPIG pusat. Nah, dan kebetulan karena kita pakai black card. Black card itu kartu paling tinggi itu. Sumatera Utara. Oh gitu. Untuk berarti komunitas kita ini berarti warna hitam. Warna hitam. Black cardnya Sumatera Utara warna hitam. Mohon izin KPIG Pusat, kami Sumatera Utara komit KPIG-nya kartunya ini warna hitam. Ya. Namanya black card. Wah, ya. ini keren. Terus gimana? Terkait dengan 1 Desember sedang hangat dibicarakan. Jadi begitu hasil daripada G20 kemarin dibagi. Jadi para petinggi atau pelaku dunia industri cryptocurrency, khususnya core team Nicholas Kokalis bersama teman-teman calon mitra kerja yang diajak dalam proyek ini. Jadi tanggal 1 ini mereka di sana akan membuat suatu rapat khusus membahas tentang kemana kripto ini diarahkan. Apakah dia diarahkan ke kripto komoditas? Atau ada lagunya tuh. Mau dibawa ke mana? Iya. Benar sekali. Ada lagunya tuh. Jadi atau mau dibawa ke sistem mata uang digital sebagai alat bayar. Ya, kedua. Ini kita belum tahu. Yang pertama mau dibuat sebagai aset komoditas. Yang kemudian kedua sebagai alat bayar. Uang digital. Nah, inilah yang akan dibahas pada tanggal 1 ini, sekaligus untuk mengambil kesimpulan kemana akan dibawa cryptocurrency khususnya Pi Network. Yang itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa harapan semua orang itu mengharapkan agar CoinPi itu akan dijadikan sebagai mata uang digital atau cryptocurrency sebagai alat bayar. Ya kan? Nah, jadi ada dua. Kalau seandainya ini perhitungan daripada teman-teman yang ahli kripto, termasuk juga perkiraan teman-teman kita di KPIG di Jakarta, kalau seandainya nanti CoinPi akan dijadikan sebagai aset komoditas, maka kemungkinan besar nilai koin itu $10.000 per koin. $10.000 seandainya P Network dijadikan koin kripto. Aset komoditas. Bukan alat bayar. Bukan alat bayar. Kalau alat bayar, tentu saja nilainya bisa mencapai $314.159 US. Nah, itulah nanti dua hal yang akan dibahas di sana. Kemudian berikutnya, pertanyaan, bagaimana alokasi dan distribusi dan siapa yang bertanggung jawab untuk mendistribusi uang cryptocurrency apabila Picoin ini akan dijadikan sebagai mata uang? Kan begitu pertanyaan. Jadi siapa? Di bawah otoritas mana? Jadi tentu saja ada yang menjadi tanggung jawab besar adalah World Bank. Jadi yang ikut rapat ini siapa aja nanti diperkirakan ini informasi? Diperkirakan juga ada World Bank-nya. World Bank ikut. IMF sebagai bank eksekutor. Nah, kemudian mungkin ada beberapa nanti mitra-mitra kerja yang mitra bisnis sama. Kemudian ada pelaku dunia usaha, bank-bank konvensional. Pelaku dunia usaha yang masuk ke dunia kripto itu seperti Elon Musk. Seperti Alibaba, Changpeng Zhou, CEO itu, Binance. Kenapa dia mesti terlibat di sini? Apa hubungannya dengan Pi Network? Tentunya dia sudah
membuat suatu kerjasama, dia akan masuk ke dalam satu blockchain sistem di P-Network, bekerjasama memperjual produk dan sebagainya macam, bermain di P-Network, jaringan P-Network. Makanya ada hubungan. Ya, sebagaimana yang kita tahu selama ini juga yang sudah beredar di tengah masyarakat bahwa seperti Elon Musk, dia banyak memproduksi seperti Tesla, mobil listriknya. Jadi tentunya HP ya. Jadi dengan menggunakan blockchain di hackathon P-Network dengan yang menggunakan web 3.0, artinya sebagai internet yang generasi 3 yang terbaru, yang tercepat, yang sedang lagi marak itu, dan yang sedang katakanlah menjadi primadona lah dalam dunia digital itu. Jadi itulah hubungannya, sehingga bagaimana caranya sehingga nilai yang kalau seandainya nanti di 3.14 atau di $10, jadi apakah nanti kalau dijadikan sebagai aset komoditas bisa jadi dengan harga $10.000 per listing, atau nanti dijadikan sebagai alat bayar, uang digital alat bayar, kripto alat bayar. Maka nilainya bisa mencapai $314.159 atau 4,5 miliar sebagaimana konsensus di yang sekarang yang sedang terjadi di mana-mana. Yaitu keinginan daripada user, pengguna gitu kan, keinginan pengguna. Namun oleh para owner, founder, kemudian mitranya, tentu saja ini kan mereka juga harus melihat dari berbagai aspek penilaian itu. Nilai-nilai yang mereka perhitungkan, apakah layak dengan nilai yang sebesar yang hasil keinginan daripada user, pengguna, atau juga ini juga tidak melanggar daripada otoritas jasa keuangan dunia, World Bank, dalam hal ini untuk memberikan nilai sebesar itu terhadap satu nilai mata uang, ini kan harus mendapat suatu kajian. Adanya penelitian, persetujuan dan lain sebagainya. Karena ini kan sinergi dia. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kalau seandainya nanti aset digital yang berbentuk komoditas, maka dia sifatnya privat dan diatur oleh internal mereka. Nggak masalah, nggak perlu bank itu nggak perlu terlibat. Nggak perlu dia. Ngapain ngatur-ngatur ini kan otoritas privat ini. Dengan cryptocurrency. Tetapi kalau sudah masuk ranah alat pembayaran, harus masuk dia. Itu dia yang menjadi pada saat 1 Desember ini, inilah yang kita tunggu-tunggu. Supaya apa? Harapan kita ini ada kepastian. Ada kepastiannya. Katakanlah dia memakai konsensus terendah di $6.700 misalnya. Nah, itulah nanti yang akan menjadi pertimbangan daripada mitra bersama tadi. Nah, jadi Pak Dirman yang ikut rapat menurut saya pengetahuan Pak Dirman yang pada saat tanggal 1 nanti siapa-siapa aja yang bakal ikut rapat? Yang pertama sekali, kalau ada kaitannya dengan kripto akan dijadikan sebagai alat bayar, maka harus ikut rapat. Yang pertama pihak pejabat terkait dari IMF. Kemudian dari World Bank selaku otoritas yang mengatur alokasi dan distribusi keuangan internasional. Itu wajib. Kemudian yang kedua, tentu saja mitra kerja daripada core team atau founder seperti Elon Musk, kemudian CEO Binance, Changpeng Zhao, kemudian juga Alibaba. Karena banyak yang proyek-proyek yang mereka terlibat di dalam kegiatan P-Network. Jadi itu secara otomatis harus ikut rapat. Kalau saya lihat kalau Elon Musk, ini perlu sekali. Kenapa? Elon Musk ini adalah pemilik satelit. Kemudian yang kedua, dia pemilik HP Tesla. Yang mana Nikola sangat membutuhkan Elon Musk, butuh apa? Butuh satelitnya untuk Web 3.0 yang dibangun oleh Nicholas. Jadi ini simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Jadi besar harapan Nicholas untuk memperlancar programnya gandeng Elon Musk, mengharapkan satelitnya. Elon Musk mengharapkan program yang ada di P-Network dengan HP-nya sebagai alat penambang. Jadi ini dua-dua saling membutuhkan.
Jadi kalau ini kerjasama, wah ini betul-betul luar biasa. Masuk lagi Alibaba, kemudian Changpeng Zhao itu, ya ini semoga bisa membangun pertumbuhan uang digital di dunia. Kemudian saya agak protes sedikit sama Pak Dirman. Kalau Pak Dirman mengatakan Pay Network sebagai aset digital nantinya, kayaknya nggak mungkin. Aset komoditas. Aset komoditas. Yeah. Kalau feeling saya ini sebagai alat bayar. Kenapa? Karena Pay Network sudah menguasai lebih kurang 230 negara. Tidak seperti yang lain, hanya beberapa negara dikuasai. Jadi kalau memang Pay Network sebagai uang digital, ini kayaknya sudah bisa menyeluruh di tingkat dunia. Ya, mudah-mudahan aja lah apa yang kita bicarakan hari ini, mudah-mudahan diijabah sama Allah, dan ini semua bisa benar-benar tercapai. Pay Network menjadi uang digital, begitu Pak Dirman. Dan kita juga sama-sama juga menghendaki demikian, Pak. Ya, harapan kita juga semua ini, apakah pionir yang ada di Sumatera Utara, kemudian di seluruh Indonesia, itu juga mengharapkan agar Pay Network ini fungsinya akan dijadikan sebagai CoinPay itu sebagai mata uang digital. Tapi kembali lagi, harganya harga konsensus. Bukan yang kata Pak Dirman bilang tadi $6.700. Kemudian yang berikutnya $10.000. Kalau kami bersama pionir-pionir yang lain menginginkan konsensus Cina $314.159 per satu CoinPay. Ya, itu sepakat. Kita sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Kalau sepakat kita tutup video ini. Demikian teman-teman, sahabat petir dimanapun berada, kami berdua sudah sepakat. Nggak tahu yang lain, mudah-mudahan yang lain ikut sepakat. Harga konsensus $314.159 per satu CoinPay. Kemudian CoinPay kita bukan sebagai aset, tetapi sebagai uang digital. Demikian teman-teman, sahabat petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir. Jeder, jeder, jeder.